Berkaitan dengan pengelolaan hutan secara lestari dan juga komitmen dari PT Sinarmas Forestry dan juga mitranya untuk berkomitmen terhadap konservasi hutan secara lestari. Jadi di dalamnya diperlukan pengelolaan secara bertanggung jawab terhadap areal-areal yang mengandung nilai konservasi yang tinggi dan juga areal yang mengandung stok karbon tinggi. Gimana sih analisa melihat suatu kawasan, pusakanya, sebab apa pusakanya, dan apa yang harus kita lakukan ini yang kita lakukan di mengawali Kita melakukan pengelolaan terhadap kawasan yang memiliki nilai karbon tinggi ini, yaitu pentingnya adalah dalam rangka menjaga keseimbangan di kawasan kita, terutama menyangkut pemanasan global ini, Pak. Saya kira itu. Mantap. Stresor. Saya kira proses dari mengidentifikasi HCV dan HCS ini memang prosesnya ternyata luar biasa panjang. Jadi misalnya itu sudah kita overlaykan dengan kawasan lindung sendiri, nanti dengan perairannya, dengan pemukiman, itu pun belum, misalnya itu sudah masuk dalam areal produksi pun masih ada tinjauan kembali terhadap kepentingan-kepentingan lain, misalnya kepentingan masyarakatnya gimana. Misalnya ada kita prediksi ada, tapi training beberapa hari ini ya cukup bagus untuk peserta, karena kita pun di satu sisi menerima materi dan kita praktekkan di lapangan sampai ke tahap pengolahan data. Di mana kita diberi kesempatan untuk melakukan identifikasi langsung terkait dengan karbon. Melakukan kegiatan studi lapangan itu di lokasi KSP. Jadi di sini kita diberi pembekalan terkait dengan lokasi yang ada di sana. Di mana kita identifikasi dengan sistem lingkaran. Ada lingkaran kecil dan lingkaran besar. Kita mengidentifikasi stok kayu yang ada di sana dan kita akan coba cocokkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Ketika kita sama-sama pergi praktek lapangan gitu kan, mulai dari pengukuran, bikin batas bahwa cara menghitungnya seperti ini, itu sebenarnya asik sekali, apalagi begitu kita sudah masuk ke hitungan, kemudian hitungannya ternyata cukup pusing, beberapa orang hasilnya tidak sama gitu kan, tapi ternyata setelah dihitung kembali bisa sama, itu cukup menyenangkan. Maksudnya, oh ternyata dari sampel beberapa aja kita udah bisa tahu oh nilai karbonnya sekian gitu. Itu yang selama ini kami tidak tahu gitu. Kalau yang sebelumnya bahwa HCS itu
bayangan saya itu hanya di areal gambut gitu. Ternyata itu salah besar gitu. Ternyata HCS itu di gambut ataupun di mineral itu memang potensinya justru di pengelolaan areal hutan itu sendiri. Wah, muka Pak Yono kok beda. Itu prosesnya itu tidak semua orang tahu, dan itu ilmu baru buat saya. Sebagai karyawan di wilayah konsesi saya, memang masih perlu mendapatkan bekal atau training tentang pemahaman HCS ini. Tapi dari beberapa hari training yang kita lakukan kemarin ini maupun praktek lapangan yang sudah kita laksanakan, saya merasa optimis bahwa kami sebagai karyawan di perusahaan ini juga bisa melakukan pengamatan dan pemantauan terhadap high carbon stock yang ada di wilayah kerja kami. Baru teman-teman diajak diskusi terkait ini. Land cover yang ada di sini, ini masih BT atau turun jadi PM atau jadi HK1, HK2, HK3. Oke. Oleh karena itu, sosialisasi, kemudian pemahaman, baik itu internal maupun eksternal ke depannya sangat kita butuhkan, khususnya dalam menghadapi tantangan terhadap rusaknya HCP dan HCS ke depan.